lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Senang berjumpa lagi dengan Anda. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita juga selalu mempertahankan semangat meski masih diliputi oleh awan pandemi. Insya Allah 3 minggu ke depan kita sudah memasuki tahun baru 2022. Hari berlalu, musim berganti, dan begitu cepat terasa bahwa semua kita sejatinya saat ini sedang menuju ke satu titik terakhir di mana kita punya kontrak menjadi penghuni penduduk bumi ini. Karena itu Bang Kica menghimbau kepada diri Bang Kica sendiri dan tentu saja kepada sobat semua, hidup hanya sekali, mari selalu kita bikin berarti, dan hidup hanya sesaat, mari kita tebar manfaat, dan tentu saja hidup sungguh tak lama, jadi alangkah ruginya kalau kita tidak bahagia. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh tentang fenomena yang akhir-akhir ini Bang Kica lihat di media sosial, yaitu fenomena begitu mudahnya kita, begitu gampangnya kita terperangkap dalam suatu suasana hati yang sejatinya tidak ada korelasinya dengan kita, tetapi karena begitu masuknya kita ke dalam apa yang disebut dengan suasana batiniah emosional tertentu, maka tanpa sadar kita memberikan penghakiman, memberikan penilaian kepada seseorang yang sejatinya kenal pun tidak kita, apalagi berhak melakukan penghakiman. Mari kita lihat fenomena yang saat ini sedang rame-ramenya kita saksikan di media sosial. Begitu banyak orang, begitu meriahnya, begitu hebohnya orang-orang mengomentari soal-soal yang sebenarnya sebagai orang beradab tak pantas atau tak patut dan tak berhak kita mengomentarinya, apalagi melontarkan kata-kata atau narasi-narasi yang sangat-sangat tentu pedih, nyeri dirasakan oleh pihak yang dituding dalam narasi tersebut. Bang ingin kita mengamati atau melihat fenomena, yaitu musibah yang dialami oleh Vanessa Angel almarhumah dengan suaminya Ardiansah atau Bibi almarhum di jalan tol menuju Surabaya beberapa waktu yang lalu. Tentu sebagai orang beradab, kita berempati, mengucapkan belasungkawa dan mendoakan agar kedua almarhum dan almarhumah diterima di sisinya damai sejahtera di alam sana. Dan kepada karib kerabatnya tentu saja sebagai orang beradab kita berempati, kita mendoakan agar mereka diberi ketabahan keluarga dalam arti luas, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tapi yang kita saksikan saat ini adalah adanya penghujatan kepada ayahanda Angel, dan sepanjang yang Bang Kica amati, penghujatan tersebut sungguh sangat tidak nyaman, apalagi bagi Bang Kica sendiri ya sungguh sangat tidak nyaman, apalagi bagi orang yang ditujukan narasi-narasi atau hujatan tersebut. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa hak kita untuk menghakimi, menghujat, atau membenci seseorang? Andai kata kita tidak setuju, tidak sepakat dengan narasi atau katakanlah perbuatan orang tersebut, cukup kita tekadkan di hati bahwa kita tidak boleh seperti orang tersebut, kita tidak boleh menirunya, dan kita doakan semoga orang tersebut mendapat petunjuk, mendapat hidayah, sehingga dia menjadi lebih baik. Tetapi alih-alih mendoakan, yang bagi saya lihat adalah hujatan demi hujatan, keluar peluru dari berbagai penjuru angin, dan
silih berganti, nggak gayung bersambut. Setiap ada pernyataan dari Ayahanda Angel, selalu saja dicari-cari sisi lemah atau sisi tertentu untuk menyerang yang bersangkutan. Selagi ini sungguh tidak sehat, ini sungguh tidak baik, dan ini juga sungguh tidak menggambarkan sisi-sisi keberadaban kita. Mari kita tanya diri kita sendiri, apa hak kita untuk menghakimi orang, untuk membuli orang, untuk menyudutkan orang dengan narasi-narasi yang kita karang menurut versi kita sendiri tanpa kita tahu persis bagaimana informasi yang sebenarnya. Boleh-boleh saja kita tidak bersetuju, tidak nyaman, tidak senang dengan attitude, dengan katakanlah narasi-narasi orang yang terkait dengan musibah tersebut, tetapi bukan berarti ketidaksenangan kita itu harus kita ekspresikan dalam bentuk penghakiman, dalam bentuk caci maki. Sekali lagi, mari kita lebih dewasa dalam bermedia sosial. Jika ada yang buruk, ya mari kita kutuk di hati dan kita berjanji bahwa kita tidak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang yang kita tidak sependapat, kita tidak setuju, atau bahkan mungkin kita benci. Ya, kita lakukan di dalam hati dan kita bertekad, berjanji untuk diri sendiri tidak akan menjadi seperti orang-orang tersebut. Jika kita mengeluarkan narasi, menghakimi, mengutuk, apa bedanya kita dengan orang tersebut? Jadi mari menjadi orang yang berbeda dari orang yang kita tidak sependapat dengannya, dan itu hak kita sepenuhnya. Tetapi begitu kita mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, caci maki, atau melampiaskan emosi, maka kita sudah terlalu jauh melangkah melebihi apa yang seharusnya bisa atau seharusnya berhak kita lakukan. Tidak ada satu manusia pun mempunyai otoritas menjadi hakim terhadap manusia lainnya. Tidak. Mari sekali lagi kita sehatkan dunia maya kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling membangkitkan, saling mentransfer energi positif. Sekian kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap bahagia.